Tanggapan Mikel Arteta mengenai rumor Rashford. Mikel Arteta tegaskan Kieran Tierney tidak minta hengkang. Mikel Arteta siap rombak skuad Arsenal. The Gunners pesta gol saat hadapi Crystal Palace tadi malam. Gabriel Jesus terpilih menjadi man of the match. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Tanggapan Mikel Arteta mengenai rumor Rashford. Manajer Arsenal Mikel Arteta buka suara terkait spekulasi timnya akan merekrut Marcus Rashford di tahun 2025. Sang manajer mengaku enggan membahas hal itu terlalu jauh. Marcus Rashford baru-baru ini membuat geger kancah sepak bola Inggris. Ia mengindikasikan bakal cabut dari Manchester United pada tahun 2025 mendatang. Saat ini ada banyak klub yang dikaitkan dengan penyerang timnas Inggris tersebut. Salah satunya adalah Arsenal. Tim asal London Utara itu sudah lama dikabarkan tertarik pada Rashford. Jadi mereka ingin menjajal untuk merekrut sang pemain di tahun 2025 nanti. Dalam konferensi pers yang baru-baru ini, Mikel Arteta dimintai keterangan terkait rumor Rashford tersebut. Ia menyebut bahwa tidak sopan untuk membicarakan pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Anda tahu kan kalau saya tidak akan membicarakan pemain yang masih terikat kontrak dengan klub lain. Mikel Arteta tegaskan Kieran Tierney tidak minta hengkang dari Arsenal. Manajer Arsenal Mikel Arteta menepi spekulasi mengenai masa depan Kieran Tierney di klub. Meskipun muncul rumor bahwa bek kiri asal Skotlandia itu akan meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas 2025. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Crystal Palace di Premier League, Mikel Arteta menegaskan bahwa Tierney tetap berkomitmen pada klub dan belum mengajukan permintaan untuk dijual. Saat ini dia masih bersama kami. Saya tidak akan memainkan pemain yang tidak berkomitmen untuk berpikir untuk pergi. Dia sangat berkomitmen, ujar Arteta. Arteta juga memuji performa Tierney setelah melewati masa sulit akibat cedera. Meskipun sang bek harus keluar lebih awal di babak kedua melawan Crystal Palace karena mengalami kram. Meskipun Tierney selalu menjadi favorit penggemar karena kualitasnya sebagai bek sayap yang agresif, gaya permainannya kini tidak sepenuhnya sejalan dengan strategi Arteta. Arsenal telah merekrut Alexander Zinchenko dan Riccardo Calafiori untuk mengisi posisi bek kiri dengan pendekatan yang lebih invert. Berbeda dengan gaya overlap yang menjadi ciri khas Tierney. Mikel Arteta siap rombak skuad Arsenal. Reiss Nelson akan ditendang. Mikel Arteta diharapkan memperbaiki kualitas skuadnya dengan melepas beberapa pemain yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan. Raheem Sterling dan Neto dipastikan akan kembali ke klub induk mereka setelah masa peminjaman berakhir. Namun, pemain permanen seperti Reiss Nelson juga kemungkinan besar akan meninggalkan Emirates Stadium. Menurut laporan Daily Mail, Reiss Nelson yang saat ini dipinjamkan ke Fulham akan dijual pada bursa transfer musim panas 2025. Meskipun kontraknya di Arsenal masih berlaku hingga 2027, peluangnya untuk masuk ke tim utama dianggap sangat kecil. Nelson yang berusia 25 tahun telah mencetak 2 gol dalam 13 penampilan bersama Fulham musim ini. Statistik tersebut dinilai tidak cukup untuk menjamin tempatnya di skuad The Gunners musim depan. Sebagai pemain rotasi pun, Nelson tidak akan banyak digunakan oleh Arteta. Oleh karena itu, kepergiannya dianggap sebagai langkah terbaik bagi karirnya. Arsenal pun diyakini sudah memutuskan untuk membuka jalan bagi pemain sayap ini agar memulai babak baru di klub lain. The Gunners pesta gol saat hadapi Crystal Palace tadi malam. Arsenal tampil mantap dalam lawatannya ke markas Crystal Palace begitu 90 menit laga tuntas. The Gunners menang 5-1. Pada laga di Selhurst Park Minggu 22 Desember 2024 ini hari waktu Indonesia Barat, Gabriel Jesus jadi bintang kemenangan lewat torehan 2 gol. Sisanya dicetak Kai Havertz, Gabriel Martinelli, dan Declan Rice. Arsenal membuka keunggulan pada menit ke-6 saat Gabriel Jesus menjebol gawang Palace. Diawali crossing Bukayo Saka dari sisi kanan,
Bola kemudian disentuh Gabriel Magalhaes sedikit sebelum disepak Jesus ke pojok gawang. Keunggulan itu cuma bertahan 5 menit karena Ismaila Sarr membuat skor 1-1. Jesus, penyerang Brasil itu unjuk ketajaman lagi saat dia mengembalikan keunggulan Arsenal jadi 2-1 pada menit ke-14. Dari situasi corner, bola diterima Thomas Partey yang kemudian mengoper kepada Jesus dan langsung disepak ke pojok kanan atas gawang Dean Henderson. Kai Havertz menjauhkan keunggulan Arsenal pada menit ke-38 ketika dia mencocor bola rebound, hasil sundulan Jesus yang menerpa tiang. Masuk di babak kedua, Palace menaikkan intensitas serangan untuk bisa mendapatkan gol kedua secepatnya. Sarr langsung mendapat peluang semenit setelah jeda ketika dia tak terkawal di tiang jauh dan menanduk bola crossing tapi Raya bisa membendungnya. Arsenal mencetak gol keempatnya pada menit ke-60 lewat Gabriel Martinelli. Martinelli membelokkan bola sepakan Declan Rice yang mengarah ke gawang untuk mengubah skor jadi 4-1. Rice membuat Arsenal memimpin 5-1 pada menit ke-84. Ketika dia melepaskan sepakan melengkung dari tepi kotak penalti dan bola tak kuasa dijangkau Henderson. Sampai laga tuntas, tidak ada gol tambahan dari kedua tim. Dengan 3 poin ini, Arsenal berada di posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 33 poin dari 17 laga, selisih 1 angka dari Chelsea di posisi kedua. Gabriel Jesus terpilih menjadi Man of the Match. Dini hari tadi, Gabriel Jesus terpilih menjadi Man of the Match versi Premier League. Mengapa demikian? Terpilihnya Jesus sebagai Man of the Match di laga ini karena sang striker jadi pencetak gol terbanyak di laga ini. Jesus mencetak 2 dari 5 gol ke gawang Crystal Palace. Tepatnya, ia mencetak gol pertama dan kedua The Gunners di laga ini. Ia sebenarnya nyaris mencetak gol ketiganya di laga ini. Namun sayang, sundulannya mengenai tiang gawang. Namun bola rebound berhasil disambar Kai Havertz menjadi gol ketiga Arsenal di laga ini. Ketajaman Jesus ini mengundang decak kagum. Karena dalam sepakan terakhir, ia sudah mencetak 5 gol bagi Arsenal. Di tengah pekan kemarin, Arsenal berhadapan dengan Crystal Palace. Namun kedua tim bertanding di ajang Carabao Cup. Di laga ini, Arsenal menang dengan skor 3-2, di mana Jesus memborong ketiga gol mereka di laga ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!